Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Sobat ATR BPN, teman-teman semuanya, tahukah Anda dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur dan ditetapkan mengenai tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita. Nah, kira-kira hierarki hak-hak penguasaan atas tanah tersebut apa aja, guys? Nah, yuk kita bahas satu persatu ya. Nah, Sobat ATR BPN, hierarki atau tata jenjang hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita terdiri dari yang pertama adalah hak bangsa Indonesia yang disebut dalam pasal 1 yaitu sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, di mana hak bangsa Indonesia beraspek perdata dan beraspek publik. Nah, yang kedua yaitu hak menguasai negara yang disebut dalam pasal 2, di mana hak menguasai negara HMN ini semata-mata beraspek publik. Nah, yang ketiga yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam pasal 3 sepanjang kenyataannya masih ada, di mana hak ulayat masyarakat hukum adat beraspek perdata dan publik. Nah, lalu yang keempat yaitu hak-hak perorangan atau individual, di mana hak-hak perorangan atau individual tersebut semuanya beraspek perdata yang terdiri atas yang pertama hak atas tanah sebagai hak-hak individual baik primer maupun sekunder. Nah, misalnya ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak wakaf, ataupun hak-hak sekunder ya, yaitu HGB ataupun hak pakai di atas hak milik. Nah, ataupun hak milik atau HGB di atas HPL. Nah, kenapa ada hak primer dan sekunder? Karena kita menganut asas pemisahan horizontal. Nah, hak atas tanah individual tersebut semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa sebagaimana disebut dalam pasal 16 dan 53 UU PA. Lalu yang kedua, wakaf, yaitu hak milik atas hak milik yang sudah diwakafkan dalam pasal 49 UU PA. Nah, yang terakhir adalah hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan. Nah, ini disebutkan juga dalam pasal 25, 33, 39, dan 51. Nah, Sobat ATR BPN ya, biarpun bermacam-macam hak-hak penguasaan atas tanah, tetapi semua hak penguasaan atas tanah tersebut berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Jadi konsepnya dari dulu sudah ada wewenang ya atau right ya, ada larangan atau restriction, dan ada juga kewajiban responsibility-nya. Jadi konsep RRRR itu sudah ada dari zaman dahulu ya. Nah, sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Misalnya, hak atas tanah yang disebut sebagai hak milik dalam pasal 20 UU PA
memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa batas waktu, ya. Hak milik tidak ada batas waktunya, guys. Nah, sedangkan hak guna usaha atau yang disebut dalam pasal 28 dibatasi jangka waktu penggunaan tanahnya. Nah, ini wewenangnya beda ya antara hak milik HGU ya ataupun HGB dan hak-hak lainnya. Lalu hak tanggungan sebagai hak penguasaan atas tanah juga berisikan wewenang bagi kreditor untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji atau wan prestasi dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas utang debitor kepadanya. Lain halnya dengan hak menguasai negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali. Hak menguasai negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya, seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata beraspek hukum publik, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 UU PA. Nah, oke guys, Sobat ATR BPN, terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa like and subscribe ya. Saya Hendra Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.